Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai desain IoT atau Internet of Things. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok A1 sendiri. Yang pertama ada Fatimah Hasya dengan NIM akhir 030, kemudian ada Aldi Rohmat Akbar dengan NIM akhir 001, selanjutnya ada Deva Cantika dengan NIM akhir 002, dan ada saya sendiri yaitu Adinda Ayu dengan NIM akhir 003, dan terakhir ada Karisma Alia dengan NIM akhir 006. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk melakukan instalasi perangkat IoT sesuai desain dan membuat program visual antarmuka perangkat berbasis web yang terintegrasi dengan microcontroller. Lanjut ke bagian pendahuluan. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet. Perkembangan IoT ini menjadi salah satu fondasi utama dalam revolusi industri 4.0, terutama dalam mendukung sistem otomatisasi dan pengawasan jarak jauh secara real-time. Salah satu platform yang umum digunakan dalam pengembangan sistem IoT ini adalah Wemos D1R1 berbasis ESP8266 yang dapat diprogram melalui Arduino IDE dan dikendalikan menggunakan antarmuka kayak Blink Console. Sistem ini memungkinkan pengguna mengendalikan perangkat elektronik seperti LED atau sensor melalui virtual pin yang terhubung dengan aplikasi berbasis web atau smartphone. Dalam praktikum kali ini, IoT diterapkan untuk mengembangkan sistem kendali LED berbasis web menggunakan Wemos D1R1 dan case isi modul Shell V1 dengan tujuan untuk memahami proses instalasi perangkat IoT, pengaturan konektivitas, pemrograman microcontroller, serta integrasi dengan antarmuka visual untuk menghasilkan sistem yang responsif, efisien, dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Baik, selanjutnya masuk ke bagian studi pustaka. Yang pertama akan dibahas adalah mengenai Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT. Secara definisi, IoT adalah infrastruktur global yang menghubungkan entitas fisik dan virtual melalui internet secara interoperable. Dalam implementasinya, ada beberapa fungsi dari IoT. Yang pertama adalah menghubungkan perangkat bersensor dan aktuator. Yang kedua, mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data. Serta yang ketiga, yakni inisiasi aksi otomatis. Proses atau tahapan dari implementasi IoT meliputi 4 hal. Yang pertama yakni sensing, yang berarti pengumpulan data dari lingkungan. Pengumpulan data bisa melalui sensor atau microcontroller. Yang kedua yakni networking, di mana data-data yang sudah dikumpulkan tadi dikirim melalui jaringan. Yang ketiga, data processing, yakni analisis data untuk menjadi insight. Dan yang keempat, action. Seringnya adalah aksi otomatis atau kontrol aktuator dan pemberian informasi. Adapun kendala dari implementasi IoT meliputi satu, kurangnya protokol keamanan, meliputi juga kurangnya konsen atas data-data pribadi, dan yang kedua adalah tantangan integrasi sistem. Selanjutnya, masuk ke bagian perangkat yang digunakan pada praktikum ini, salah satunya adalah Wemos D1 ESP8266. Fungsi dari Wemos D1 ESP8266 di sini adalah sebagai microcontroller, di mana microcontroller berperan sebagai unit pemrosesan utama pada node sensor dalam ekosistem IoT. ESP8266 sendiri adalah microcontroller yang dinilai ringan, mudah, dan efisien untuk pemantauan dan pemrosesan data. Untuk Wemos D1 series ini berbasis chip dari microcontroller ESP8266 dan kompatibel dengan Arduino IDE dengan berbagai hardware dan software lainnya. Berikut di bawah ini ada diagram skema dari implementasi IoT menggunakan microcontroller, dan untuk yang Arduino-nya tuh di sini kita ganti dengan Wemos D1 ESP8266. Selanjutnya, komponen lain yang juga digunakan pada eksperimen ini yakni Case Easy Module Shield V1 yang merupakan substituen atau pengganti dari breadboard dan komponen-komponen terpisah lain yang biasa kita rakit saat eksperimen. Jadi di sini Case Easy Module Shield V1 merupakan papan eksperimen Arduino yang bersifat plug and play, di mana kita tidak perlu menyolder atau menyambung kabel secara manual, dan cocok untuk pemula karena praktis untuk prototipe cepat. Beberapa keunggulannya meliputi yang pertama, semua modul tersedia dan dapat diuji, kedua, library-nya ada, dan yang ketiga, mendukung eksperimen lanjutan melalui port ekstensi. Di bawah ini adalah komponen-komponen yang sudah terintegrasi pada
case Easy Module Shield V1, dan yang akan kita gunakan sebagai output di sini adalah dua indikator LED yang berwarna biru dan merah, serta LED RGB. Selanjutnya, mengenai Blink. Jadi Blink adalah platform IoT yang digunakan pada eksperimen ini. Jadi Blink memungkinkan pengembangan aplikasi mobile untuk mengontrol perangkat microcontroller seperti Arduino, ESP8266, ESP32, dan lainnya secara real-time. Adapun komponen utama dari Blink ada 3, yakni Blink App, Blink Server, dan Blink Library. Alat dan bahan yang digunakan meliputi yang pertama, laptop, yang kedua, software Arduino IDE, yang ketiga, yakni driver CH340, kemudian ada Wemos T1R1 ESP8266, ada juga kabel micro USB, kemudian yang keenam, case Easy Module Shield V1, dan bahan yang digunakan adalah jaringan Wi-Fi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan terkait prosedur praktikum. Yang pertama, pada praktikum kali ini kita persiapkan dulu nih hardware dan software yang digunakan pada praktikum kali ini. Nah, yang pertama ini kan ada alat seperti ESP8266 dan juga case easy modulnya. Nah, pertama yang kita lakukan ya ini wiring perangkatnya atau kita menyambungkan pin-pin yang sesuai yang kita butuhkan atau yang kita inginkan untuk melakukan proses selanjutnya seperti coding ataupun selanjutnya untuk pemanggilan seperti itu. Nah, karena di sini sesuai gambar juga bahwasanya pin-pin yang ada pada ESP8266 Wemos-nya dan case-nya itu sesuai sehingga kita bisa langsung pasang ke pin-pin yang memang cocok seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan lagi yakni terkait software Arduino IDE-nya yang dimana digunakan nanti untuk pemrograman Arduino yang akan program tersebut akan diimplementasikan ke ESP8266-nya. Yang pertama yang kita bisa lakukan yakni kita buka software Arduino sendiri dan telah terinstall pada laptop atau komputer kita. Nah, setelah itu kita bisa melakukan library, download library dan sebagainya untuk bisa cocok dengan perangkat yang kita gunakan seperti ESP8266 karena pada kalau kita menggunakan library umum itu ESP8266 atau Wemos itu kadang tidak muncul sehingga kita perlu menambahkan library nih untuk atau library yang khusus untuk ESP8266 untuk biar cocok dan kompatibel ke perangkatnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita siapkan lagi yakni Blink console yang dimana yang perlu kita lakukan yakni pertama membuat akun Blink console tersebut entah atau Blink app atau yang bisa digunakan di Android atau di iOS, tapi di sini tempat ini kita gunakan di Blink console atau di laptop atau di web seperti itu. Nah, setelah persiapan hardware dari wiring perangkat terus software Arduino IDE dan Blink console telah selesai, maka dapat selanjutnya yakni terkait prosedur Blink-nya. Di prosedur Blink ini pertama dilakukan yakni konfigurasi template atau kita membuat template. Nah, gimana cara kita membuat template? Kita bisa menuju ke menu templates, kemudian kita tekan new templates, kemudian kita berikan nama sesuai atau mengisi nama-nama yang kita inginkan kayak misal ini ada nama yang bisa kita gunakan untuk project kali ini, kemudian hardware-nya apa, kemudian koneksinya itu kayak gimana seperti itu, atau kita bisa nambahkan juga deskripsi ke template kita. Nah, selanjutnya setelah kita masuk nih, kita telah buat template, kita masuk ke submenu data stream. Ya, di situ ada virtual pin data stream. Jadi, karena kan ini tujuan kita adalah untuk menyalakan dan mematikan LED seperti itu sehingga kita dapat mempersiapkan atau kita dapat menamai untuk virtual pin ini yakni LED biru atau LED merah seperti itu sehingga kemudian jangan lupa juga kita kita namai juga pinnya seperti itu.
dan yang akan digunakan nanti untuk pemrograman pada Arduino IDE-nya. Nah, kemudian setelah kita buat nih virtual pin-nya, kemudian kita drag and drop. Pertama sebelum itu kita create dulu ya, kita simpan, kemudian kita drag and drop widget switch-nya yang akan digunakan untuk menyalakan atau mematikan LED-nya. Jadi kita bisa atur tempatnya gimana. Kemudian setelah itu kita dapat mencocokkan virtual pin-nya dengan LED yang tombol LED yang sudah kan. Misal kita buat LED merah, maka virtual pin-nya juga untuk LED merah seperti itu. Jadi biar terjadi sinambungan atau kecocokan dan waktu nanti dicoba tidak ada kesalahan seperti itu. Nah, untuk prosedur Arduino-nya IDE sendiri yang bisa kita siapkan ya ini kita persiapkan sketch untuk eh, konektivitas dengan Blink seperti itu. Nah, ini sketch dapat diperoleh melalui example yang disediakan pada library Blink kayak gitu. Jadi kita menuju ke file, kemudian kita example dan kita cari sesuai dengan gambar seperti itu. Nah, kemudian coding LED-nya seperti itu sendiri. Nah, setelah device dapat terhubung, maka kita perlu testing nih dengan menambahkan code sebelum void setup. Nah, pertama pasti di coding lab ini kita define dulu pin-pin yang akan digunakan di perangkat seperti itu. Kemudian kita panggil di voice setup-nya seperti itu. Nah, jangan lupa sebelum voice setup itu waktu kita manggil pin, kita juga kita manggil token autentifikasinya, terus kemudian passwordnya, terus password WiFi dan nama WiFi yang akan digunakan. Jadi biar kita bisa connect ke template Blink yang kita gunakan tadi, seperti itu. Nah, setelah itu untuk kodenya sendiri ini di luar loop, yakni Blink write ini V0 ataupun V1. Nah, itu kita sesuaikan dengan pin-pin yang akan kita gunakan pada switch-nya. Misal ya, switch yang LED biru di V0, maka waktu kita coding di Arduino-nya ya kita sesuaikan juga bahwa LED biru itu pin-nya V0. Jadi waktu nanti kita panggil itu tidak ada terjadi kesalahan seperti itu. Nah, ya setelah coding LED ini selesai, maka kita gunakan juga pada keysnya itu kan ada LED RGB juga. Jadi kita dapat mengatur LED dan RGB sekaligus. Jadi itu kan dua hal yang terpisah. Jadi kita bisa atur dua-duanya. Yang pertama ya kita kembali lagi ke prosedur Blink. Ya ini kita buat data stream baru, virtual pin data stream baru. Kemudian kita membuat switch baru juga. Jadi karena di RGB ada kan red, green, blue itu 3 pin. Jadi kita buat juga 3 switch dan 3 virtual data stream kayak gitu. Nah, setelah itu jadi kemudian kita jangan lupa manggil juga pin-pin yang akan kita gunakan seperti itu. Misal pin di RGB yang warna red di pin mungkin D10 mungkin, terus kemudian green di D11 atau seterusnya, atau di D9. Jadi RGB ini di pin D9 sampai D11 seperti itu. Jadi kita define juga ke codingan RGB kita, kemudian kita panggil juga dengan Blink write yang sama. Bedanya mungkin di pemanggilan virtual pin yang kita gunakan pasti karena V0 udah ada, terus V1 juga udah ada, kemudian maka selanjutnya ini V2, V3 dan V4. Jadi Blink udah ada prosedur untuk membuat virtual pin kayak gitu. Jadi tidak akan sama antara virtual pin yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak akan ada kesalahan seperti itu. Nah, setelah didapatkan kita telah buat coding untuk RGB-nya, maka kita bisa langsung coba seperti itu. Oke. Baik, untuk hasil pertama yaitu wiring perangkat IoT. Ya, ini hasil dari menghubungkan dari modul Face Easy V1 dan juga WMOS V1 R1.
Selanjutnya ini adalah hasil dari program visual antarmuka berbasis web yang dilakukan pada Blink Console. Yang gambar pertama ini merupakan hasil dari pembuatan template yang kita namakan sebagai ETB. Selanjutnya ada gambar hasil pembuatan data stream khususnya virtual pin untuk mengontrol LED. Terdapat 5 virtual pin data stream untuk 2 LED merah dan LED biru dan ketiga LED RGB di mana pinnya itu V0 sampai V4 dan kita mengubah warnanya sesuai dengan LED yang sesuai. Selanjutnya terdapat hasil tampilan pembuatan web dashboard pada Blink Console yang kami beri switch widget untuk mengontrol masing-masing LED sehingga ada 5 switch di sini. Lalu terdapat tampilan uh, mengkoneksikan untuk mengoneksikan perangkat IoT ke Blink, kita membuat device agar informasi perangkatnya dapat keluar. Dan di sini terdapat informasi token dan juga template ID perangkatnya. Kemudian ini merupakan sketch dari program yang dilakukan di Arduino IDE yang terdapat deklarasi pin-pin LED yang terdapat di perangkat IoT seperti pin D13 untuk LED merah dan seterusnya. Kemudian mengisi template ID dan authentication token yang didapatkan dari Blink Console sebelumnya, serta memasukkan WiFi dan passwordnya yang digunakan. Lalu menggunakan fungsi get data untuk perintah LED menyala saat switch pada web diaktifkan. Jadi terdapat 5 fungsi get data untuk kelima LED. Setelah itu, ini merupakan hasil uji LED dan pada gambar ini terlihat saat switch untuk LED biru dinyalakan, maka pada perangkat IoT LED birunya menyala. Kemudian untuk LED RGB terlihat yang gambar pertama switch untuk merah dan hijau dinyalakan, maka pada perangkat IoT kedua lampu tersebut menyala secara bersamaan sehingga menghasilkan warna kuning, dan sama untuk gambar kedua di mana ketiga warna merah, hijau, dan biru dinyalakan sehingga ketiga warna hidup pada LED dan menghasilkan warna putih. Baik, selanjutnya bab pembahasan. Praktikum ini membahas implementasi Internet of Things atau IoT melalui instalasi perangkat IoT dan pembuatan antarmuka web yang terhubung dengan microcontroller. Perangkat utama yang digunakan adalah Famous D1R1, ESP8266, Case Easy Module Shield 6, dan platform Blink sebagai pengendali. Langkah-langkahnya meliputi konfigurasi Arduino IDE, pemasangan driver CH340, serta penyambungan microcontroller ke jaringan Wi-Fi. Eksperimen pertama bertujuan untuk mengendalikan nyala mati LED merah dan biru dengan menghubungkan Famous D1R1 ke Case Seal, mengatur input melalui Blink dan pemrograman Arduino IDE. LED biru dikendalikan via F0, sedangkan LED merah melalui F1. Hasilnya menunjukkan kedua LED dapat dioperasikan dengan sukses melalui antarmuka Blink. Percobaan kedua fokus pada pengaturan LED RGB menggunakan 3 switch F2 untuk merah, F3 hijau, F4 biru. LED RGB mampu menampilkan berbagai warna ketika 2 atau 3 switch diaktifkan bersamaan. Proses ini memerlukan modifikasi kode di Arduino IDE untuk mendefinisikan pin yang sesuai dengan perintah dari Blink. Nah, keberhasilan praktikum ini ditentukan oleh konfigurasi software yang tepat, koneksi hardware yang stabil, dan Wi-Fi yang andal. Dengan tercapainya demonstrasi ini, IoT terbukti efektif untuk mengontrol perangkat elektronik secara nirkabel dan berpotensi dikembangkan untuk aplikasi otomatisasi berbasis internet untuk lebih yang lanjut. Baik, selanjutnya template pada Blink Console berfungsi itu sebagai kerangka dasar yang menyederhanakan proses konfigurasi dan replikasi perangkat IoT. Dalam praktikum ini, template dibuat dengan spesifikasi hardware ESP8266
dan koneksi Wi-Fi yang berperan sebagai blueprint untuk mengatur parameter penting seperti tipe perangkat, protokol komunikasi, dan pengaturan konektivitas. Nah, template ini memungkinkan konsistensi konfigurasi saat menambahkan perangkat baru di mana setiap perangkat yang dibuat berdasarkan template tersebut akan mewarisi semua pengaturan dasarnya. Fungsi krusial template terlihat dalam 3 aspek utama. Yang pertama itu sebagai wadah untuk mendefinisikan data stream atau jalur data virtual seperti LED biru dan LED RGB yang menghubungkan pin fisik microcontroller dengan antarmuka web. Yang kedua adalah template menghasilkan ID template unik dan token autentikasi yang menjamin keamanan koneksi antar perangkat dan cold link. Terus yang terakhir adalah template memungkinkan pembuatan web dashboard yang seragam untuk semua perangkat turunannya, termasuk widget control seperti switch yang telah diprogram sebelumnya. Nah, dalam konteks praktikum ini, template tidak hanya mempercepat deploy sistem karena tidak perlu mengkonfigurasi ulang untuk setiap perangkat, tetapi juga memastikan integritas sistem dengan menyediakan struktur standar untuk komunikasi data real-time antara VMOS D1R1 dan antarmuka pengguna. Ini tercermin dari keberhasilan kontrol LED melalui virtual pin, di mana perintah dari dashboard web dapat dieksekusi dengan tepat dan pada pin fisik yang sesuai meskipun melalui abstraksi code, sehingga dapat menarik suatu kesimpulan pada praktikum ini. Praktikum ini berhasil mengimplementasikan IoT dengan melakukan instalasi perangkat, yakni WMOS D1R1 dan Case Shield, serta membuat antarmuka web berbasis Blink untuk mengontrol LED dan RGB melalui microcontroller. Hasilnya membuktikan bahwa IoT itu efektif untuk mengendalikan perangkat jarak jauh dengan syarat koneksi hardware, software, dan Wi-Fi yang stabil. Sistem ini berpotensi untuk dikembangkan untuk aplikasi otomatisasi lebih kompleks lagi. Cukup sekian presentasi dari kelompok A1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.